Haleluya, puji Tuhan. Kemurahan Tuhan membuat kita ada sampai hari ini. Oleh sebab itu kita mau datang kepada Tuhan, membawa setiap pujian kita mau senangkan hati Tuhan. Kuasa darahnya melayakkan kita untuk menghampiri tahta kemuliaannya. Oleh sebab itu mari kita bawa persembahan yang terbaik untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Karena karyanya yang begitu ajaib yang sudah Dia kerjakan dalam hidup kita. Kita naikkan pujian, saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati kita kepada Tuhan. Kita katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, membawa korban persembahan bagi-Mu. Haleluya. Bawa persembahan ke Terima kasih tempat Tuhan. kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku
Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Kasih-Mu besar dalam kehidupan kami. Engkau rela mati di kayu salib Tuhan untuk menebus segala dosa kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur memiliki Allah yang besar yang selalu melingkupi setiap kehidupan kami Bapa. Dan saat ini Tuhan kami mau memuliakan nama Engkau, meninggikan nama-Mu Bapa. Kiranya Tuhan Engkau urapi kami, hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Jamah hati kami Bapa, sehingga kami mau menikmati hadirat-Mu. Roh-Mu bekerja dalam hati pikiran kami. Kami fokus untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa. Kami buka ibadah kami pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita bersyukur karena kita punya Allah yang baik, Allah yang penuh dengan kasih setia Tuhan, tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Dia Allah yang terus menunjukkan kasih-Nya, oleh sebab itu kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan. Amin. Kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih-Mu Tuhan. tiada berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. lagi katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. oleh darah anak domba menjadikan kita umat-umat yang menang dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita,
Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan kita saat ini, kita tahu bahwa ada satu pribadi yang dapat memulihkan kita dengan kasih-Nya yang besar. Berharaplah kepada kasih Tuhan, izinkan kehidupan kita dibentuk oleh Tuhan, sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita menjadi ciptaan baru yang serupa dengan gambar Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhi kami Tuhan. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Kembali katakan, pulihkan kami dengan kasih-Mu Tuhan. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar kami menjadi ciptaan baru. Menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Kembali katakan kepada Tuhan, ubah hati kami seperti hati-Mu Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru. Menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Biarlah Tuhan mengubahkan hati kita dengan kasih-Nya, sehingga hidup kita kudus berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau siapkan kehidupan kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga melalui firman-Nya kita mengerti betapa dalamnya kasih Tuhan yang telah Dia buktikan di atas kayu salib bagi kita semua. Kita mau sembah Tuhan karena Dia yang terindah dalam hidup ini. Kita mau naikkan pujian ini, kita katakan kepada Tuhan, dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya. Puji Tuhan, haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan
kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Berterima kasih Tuhan, oleh karena kasih-Mu Engkau mau mati Tuhan. Mati untuk kami, mengorbankan diri-Mu. Agar kami Tuhan, umat kesayangan-Mu dapat selamat. Dapat beroleh kehidupan yang kekal itu Tuhan. Terima kasih. Oleh sebab itu Tuhan, sebagaimana lagu ini sudah katakan, kami mau mempersembahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Kami membawa hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Engkau tolong kami agar kami dapat hidup sesuai dengan firman-Mu, sehingga kehidupan kami benar-benar layak Tuhan untuk menjadi persembahan di hadapan-Mu. Karena tidak ada yang lain yang dapat kami berikan Tuhan selain hidup kami. Karena Engkau sudah mengasihi kami terlebih dahulu Tuhan. Terima kasih, kami mengasihi Engkau Tuhan, mengucap syukur untuk waktu yang kami boleh angkat puji-pujian dan penyembahan kepadamu. Dan apabila sebentar Tuhan firman-Mu akan diberitakan, akan dibentangkan di hadapan kami, kiranya Tuhan kami mau buka hati kami seluas-luasnya untuk menerima firman-Mu. Baik itu lembut, baik itu keras, kami mau terima Tuhan, biar dapat menjadi pelajaran, dapat menjadi teguran Tuhan untuk kehidupan kami, sehingga kami dapat terus semakin hari menjadi orang semakin lebih baik, dan dapat berjalan menuju kesempurnaan sebagaimana Engkau adalah sempurna Tuhan. Terima kasih, Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu ada dalam kehidupannya, sehingga apa yang disampaikan Tuhan, apa yang dikatakan, semuanya hanya berasal daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih, mengucap syukur Tuhan untuk waktu kami boleh beribadah. Dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita dapat memuji menyembah Tuhan. Dan sebelum kita menikmati perjamuan Tuhan, mari kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Pada kesempatan ini, kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang bertema yaitu siapa yang boleh datang kepada Tuhan. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Pujian sebelum firman Tuhan tadi berkata bahwa kasih Allah sangat dalam hidup kita. Sangat besar dalam hidup kita. Bahkan di akhir pujian itu dikatakan, kehidupan kita orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Yang menikmati kasih Allah yang begitu sangat dalam itu. Kita mau hidup seumur hidup kita menyembah Tuhan. Tetapi saat ini, mari kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang bertema siapa yang boleh datang kepada Tuhan. Di dalam ayat pokok kita, Mazmur pasal yang ke-15, Mazmur 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Bapak Ibu boleh perhatikan Alkitabnya dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Iya, kita akan baca Mazmur 15 ayat 1 sampai dengan 5. Judul perikop, siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Puji Tuhan. Firman Tuhan, ya, firman Tuhan bertemakan siapa yang boleh datang kepada Tuhan. Satu pertanyaan, ya,
dijelaskan di dalam perikop ini, pasal ini saudara, bahwa penulis Mazmur ini adalah Daud. Sehingga pemazmur atau Daud seolah-olah melalui firman Tuhan, ya saudara, menjawab pertanyaan yang datang. Dan mungkin saja pertanyaan itu saudara bukan saja terjadi dulu, tetapi saat ini juga. Di antara kita, dalam hidup kita mengiring Tuhan. Ya, ada pertanyaan mengatakan, orang yang bagaimanakah yang mengalami kehadiran Allah, persekutuan yang intim dengan Allah? Satu pertanyaan. Sehingga Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul seperti tema kita pada saat ini saudara, yaitu siapa yang boleh datang kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dalam Mazmur 15 ini yang sudah kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 5 tadi saudara, ini tersirat, tertulis di dalamnya bahwa ya, kehidupan kita sebagai anak Tuhan dapat membuat Allah menarik kehadirannya dari kehidupan kita, ya, karena perbuatan yang tidak benar. Karena perbuatan yang tidak benar, karena penipuan, karena hujat, karena sifat yang mementingkan diri sendiri. Kita perhatikan saudara, bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya, dikatakan firman Tuhan dari ayat demi ayat yang sudah kita baca tadi, bahwa itu dapat menarik kehadiran Tuhan, membuat Allah tidak lagi mau hadir dalam hidup kita, ya, yaitu karena perbuatan kita yang tidak benar, karena penipuan, karena hujat, fitnah, sifat-sifat yang mementingkan diri sendiri. Bahkan ayat yang hampir sama dengan ayat pokok kita ini dikatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-24 saudara. Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Firman Tuhan katakan, Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Satu pertanyaan lagi. Lalu dijelaskan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang bagaimanakah yang dapat mengalami, dapat menikmati persekutuan, ya, yang intim dengan Tuhan. Kehadiran Allah itu di dalam hidup peribadahannya, di dalam hidup perjalanannya bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, di dalam Mazmur 24 ini ayat 3 sampai dengan 4 ini dikatakan, ya, menekankan bahwa orang yang ingin menyembah Tuhan, memuji Tuhan, ya, berdoa kepada Tuhan, melayani Tuhan, yang mau menerima berkat-berkat Tuhan, dikatakan firman Tuhan harus mengusahakan, mengupayakan, ya, dikatakan firman Tuhan, bersih tangannya, hatinya murni, dikatakan, ya, hatinya murni dan kehidupannya itu benar, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan. Ya, dikatakan tangan yang bersih, artinya adalah tangan yang bersih dari tindakan-tindakan kehidupan dosa, saudara. Ya, banyak. Tadi ada dikatakan di dalam ayat di dalam pasal 15 tadi. Lalu dikatakan lagi murni hatinya yang murni dikatakan, ya, mengacu kepada hati hidup yang kudus, yang benar, saudara. Dan dikatakan tidak bersumpah palsu. Ya, ini saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pemazmur menekankan bahwa
Firman Tuhan melalui pemazmur menekankan, jikalau kita ingin menikmati persekutuan, keintiman, bahkan kita percaya saudara, ketika kita menikmati persekutuan dengan Tuhan, ada banyak berkat-berkat rohani yang Tuhan berikan dalam hidup kita, bahkan sampai kepada untuk mencapai berkat-berkat jasmani itu, karena ada kekuatan rohani yang besar kita nikmati dari peribadahan kita, dari doa kita, dari penyembahan hubungan kita kepada Tuhan. Dikatakan saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa ditekankan kehidupan kita harus benar. Haleluya. Kita akan melihat saudara yang dikasih oleh Tuhan, tangannya yang bersih dikatakan, murni hatinya, tidak bersumpah palsu. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam Yesaya pasal yang pertama ayat 15, Yesaya 1 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Dosa di dalam kehidupan akan menyebabkan Allah itu berpaling dari doa-doa kita. Kita akan baca Yesaya 1 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Ayat 16, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Dikatakan ayat firman Tuhan ini saudara. Dikatakan tangan kita harus bersih, hati kita harus murni dan tidak bersumpah palsu. Baik itu hati saudara, mulut, sampai kepada tindakan kita, yaitu perbuatan tangan kita saudara, itu bersih dan murni. Karena apa? Karena ketika kita berdoa, dikatakan firman Tuhan, ketika tidak bersih, ketika tidak berkenan dari hadapan Tuhan, firman Tuhan katakan Allah itu memalingkan mukanya. Allah itu akan memalingkan mukanya, dan dikatakan sekalipun kita berkali-kali berdoa, dikatakan aku tidak akan mendengarkannya. Itu dikatakan firman Tuhan. Karena tanganmu penuh dengan darah, penuh dengan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau kehidupan kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bersihkanlah, basuhlah, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat, dikatakan firman Tuhan, dan berhentilah berbuat jahat. Lalu dikatakan belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang-orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, dan perjuangkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman Tuhan itu menjadi cerminan bagi kita. Bukan saja firman Tuhan itu untuk menemplak dosa kita, untuk mengingatkan kita posisi kita di dalam keberdosaan, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan bukan sekedar mengingatkan, menemplak apa yang salah kita sedang kita lakukan, tetapi firman Tuhan, saudara, menuntun kita apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita perbuat, sehingga tadi tangan kita yang sudah kotor, perbuatan-perbuatan kita yang sudah jahat, tidak berkenan di hadapan Tuhan, firman Tuhan katakan bersihkan, jauhkan, berhentilah berbuat jahat, bahkan belajarlah berbuat baik, usahakan
saudara. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik untuk menuntun kita terus kepada keselamatan itu. Lalu dikatakan hal-hal apa yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Bukan Tuhan tidak sanggup menolong kita, saudara. Ya, bukan Tuhan tidak sanggup. Di dalam pasal yang ke-59, Yesaya 59 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Ya, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dikatakan firman Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bukan Tuhan tidak sanggup, bukan Tuhan tidak mendengar, Tuhan sanggup, saudara. Tetapi dikatakan ada penghalang yang membuat pemisah antara kita dengan Tuhan. Penghalang sehingga membuat Allah itu menyembunyikan diri dari kita. Yaitu dikatakan segala kejahatanmu. Bahkan dikatakan ada hal yang membuat Allah tidak mau mendengar doa kita. Walaupun dikatakan tadi ya, berkali-kali kita sudah berdoa, tetapi Allah tidak mau mendengar. Karena apa? Segala dosa yang kita perbuat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Iya, mungkin kita berdoa juga, saudara. Mungkin kita sebagai orang-orang yang diminta untuk tetap berdoa, untuk konsisten berdoa, untuk terus-menerus berdoa. Tetapi saudara, bisa saja kita salah berdoa. Karena doa kita itu untuk apa? Untuk keinginan kita, ya, untuk kehendak kita. Sehingga firman Tuhan katakan kita salah berdoa. Sehingga Allah menolak menjawab doa, ya saudara, menjawab doa yang ditujukan, kita tujukan kepada apa? Keuntungan kita, keegoisan kita, kepentingan kita, kehormatan diri kita sendiri, kehendak kita. Di dalam Yakobus pasal yang keempat, Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke 3, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, Yakobus 4 ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ini saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dosa dapat menghalangi, ya, dapat memisahkan kita dari Tuhan, dapat menghalangi, membuat Allah itu menyembunyikan diri dari kita. Dosa juga membuat Allah, ya, membuat Allah tidak mendengar. Jangankan menjawab, saudara, tidak mendengar doa-doa kita. Dan bahkan karena keberadaan kita, saudara, berdoa, tetapi kita salah berdoa. Karena seluruh yang didoakan itu adalah kehendak kita, ya, keinginan kita, untuk kehormatan kita sendiri. Sehingga dikatakan Allah menolak menjawab doa tersebut, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Iya, firman Tuhan katakan, saudara, bicara berdosa. Berbicara orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Belum ada orang yang sempurna, saudara. Mungkin saja kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, tetapi ada kelemahan, kekurangan, keterbatasan kita yang tidak kita sengaja, sehingga akhirnya kita jatuh ke dalam dosa. Atau saudara, di dalam pengetahuan kita jatuh dalam dosa tersebut. Iya, firman Tuhan katakan semua orang telah, ya, berbuat dosa. Artinya apa, saudara? Semua kita pernah berbuat dosa. Semua kita pernah di dalam kelemahan.
Semua kita pernah di dalam kehidupan titik yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi dikatakan firman Tuhan saudara, Allah itu menunggu, bahkan Allah itu menerima orang yang berdosa, menunggu dan menerima orang berdosa untuk berbalik, datang dan diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagi orang-orang yang sudah datang kepada Tuhan, bagi Bapak Ibu dan saya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, menerima penyelamatan daripada Tuhan, menerima kasih karunia daripada Tuhan, hendaklah dikatakan kehidupan kita jangan ada di dalam kehidupan kejahatan itu, keberdosaan itu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Iya, tema kita, siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Dikatakan tadi di dalam ayat-ayat kita, baik di Mazmur 15, Mazmur 24 tadi, yaitu orang-orang yang menjaga diri dari perbuatan yang kotor, bersih tangannya dikatakan saudara. Tidak di dalam kesengajaan, ya saudara, melakukan perbuatan dosa. Pekerjaan yang kotor, perbuatan yang tidak berkenan. Lalu dikatakan orang-orang yang menjaga hati nuraninya murni hatinya, tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lalu dikatakan orang yang tidak mengarahkan hatinya kepada perkara-perkara dunia, tidak menyerahkan diri kepada penipuan, berlaku jujur, lalu dikatakan menjadi umat yang berdoa, orang-orang yang selalu menanyakan Tuhan, mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Selalu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Berbicara tentang berdoa, tetaplah berdoa, konsisten di dalam berdoa, dan berdoa terus menerus, yaitu orang-orang yang datang kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, mencari perkenanan Tuhan. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab memberitahukan, ya saudara, memberitahukan bahwa Allah itu mendengar. Allah itu mendengar doa orang yang benar. Di dalam Yakobus pasal yang kelima, Yakobus 5 ayat yang ke-16. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16, firman Tuhan katakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah ini bagian ini saudara perhatikan, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Bukan doanya yang begitu bagus saudara. Bukan isi dari doa itu yang bagus, fasilida, tertata dengan baik. Bukan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan, doa orang yang benar. Orang yang benar. Orang yang datang kepada Tuhan. Itu benar. Dalam perkenanan Tuhan saudara, besar kuasanya, ada doa yang dijawab. Karena apa? Doa orang yang benar tersebut, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lalu Alkitab juga memberitahukan bahwa Allah mendengar orang-orang yang berdoa dalam kesetiaan. Dalam kesetiaan di dalam Mazmur pasal yang ke-145, Mazmur 145 ayat yang ke-18. Mazmur 145 ayat 18, firman Tuhan katakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan itu begitu dekat. Dekat, dan dikatakan firman Tuhan, Tuhan itu dekat. Ketika Allah itu dekat, dia tahu apa yang menjadi keperluan kita. Ketika Allah itu dekat, dia dapat
mengerjakan semua yang Dia punyai, kuasanya di dalam kehidupan kita, orang-orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian juga dikatakan bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat dan merendahkan hati, mereka akan mendapat perkenanan daripada Tuhan. Mereka dapat naik ke gunungnya Tuhan, menikmati Tuhan, saudara, datang berdoa kepada Tuhan. Tuhan mendengar, Tuhan menjawab doa-doanya. Orang yang sungguh-sungguh bertobat, mereka orang-orang yang datang kepada Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jikalau kita, saudara, kita adalah umat kepunyaan Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius 2 ayat 19. Tuhan kenal siapa umat kepunyaannya. Tuhan kenal Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan dikatakan ayat itu bahwa barang siapa yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan segala kejahatan. Mari hidup di dalam pertobatan dan hidup di dalam kerendahan hati. Ketika kita hidup dalam kerendahan hati, saudara, merendahkan diri, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan dalam kerendahan hati, bukan dalam keegoisan, kesombongan. Maka firman Tuhan katakan, kita akan dibenarkan dan menerima perkenanan Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup kita. Di dalam Lukas pasal yang ke-18, Lukas pasal yang ke-18, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lukas 18 ayat yang ke-14. Lukas 18 ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara tahu kisah ini di mana perumpamaan tentang orang Farisi yang tahu Taurat, saudara, dengan pemungut cukai yang dalam pemandangan mata orang, dan apa yang dia kerjakan itu banyak hal tentang apa, saudara, yang tidak berkenan, tidak disukai, tetapi dia datang di dalam kerendahan hati, di dalam pertobatan, sehingga dikatakan Tuhan membenarkan dia. Lalu saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentunya ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, ya, Allah itu mendengar karena kita meminta sesuai dengan kehendaknya. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14, maksud saya 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Kita meminta kepada Allah sesuai dengan kehendaknya. Ya, tadi kembali kepada ayat-ayat pokok kita dikatakan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kepada ayat pokok kita tadi di dalam Mazmur 15 ayat 1. Tuhan, siapa yang boleh menumpang di kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Ada kata menumpang, ada kata diam, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Artinya adalah sesuatu menumpang, diam, ini adalah cari perlindungan. Ya, orang-orang yang mencari perlindungan, mencari keamanan dari segala badai topan kehidupan ini, saudara. Siapa orang yang bisa mencari perlindungan, keamanan daripada Tuhan? Dikatakan, ya, ada kata tadi memakai kata kemah. Ya, siapa yang boleh menumpang di kemahmu? Ya, siapa yang boleh diam di gunungmu? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemah dan kata gunung bukan bicara tentang itu bersifat fisik. Kemah secara fisik, gunung secara fisik, bukan, saudara. Tetapi di dalam kemah itu, di atas gunung itu ada kehadiran Tuhan. Inilah yang menjadi hal yang dikatakan firman Tuhan untuk kita nikmati, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya,
siapa? Gunung, kemah adalah tempat kehadiran Tuhan, tempat Allah hadir ketika kita memanggil namanya. Ya, firman Tuhan menasihatkan kepada kita, siapa orang-orang yang bisa diam, tinggal di dalam hadirat Tuhan itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, menikmati hadirat Tuhan Allah itu dan persekutuan dengan Allah. Mereka yang berlaku adil dikatakan, yaitu tentunya uang, kekayaan, harta benda tidak menempati tempat yang terutama dalam hidup kita, saudara, sehingga kita dapat menukarnya, menjual keadilan itu untuk terima suap. Dijelaskan firman Tuhan. Kehidupan kita dapat mengendalikan perkataan kita, hanya memperkatakan kebenaran, lalu dikatakan tidak menyebarkan fitnah, menepati janji, memperlakukan orang lain dengan baik, dengan sopan, dengan hormat, dan tidak mencari keuntungan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari periksa kehidupan kita, tindakan kita setiap hari, mengakui dosa-dosa kita, berbalik kepada Tuhan. Senantiasa kita mau menjaga kehidupan yang layak, kudus di hadapan Tuhan. Dan sadari, mari kita sama-sama sadar, saudara, bahwa kehilangan hubungan dengan Allah, ya, berarti kita kehilangan segala sesuatu. Hidup kita kering, gersang, tidak ada gunanya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Meskipun Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita ada di zaman yang saat ini adalah zaman yang seolah-olah memang semakin maju, saudara. Zaman yang semakin maju, zaman karena saking majunya merasa tidak perlu Tuhan. Tetapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, Tuhan menetapkan kekekalan di dalam diri manusia. Artinya apa? Kekekalan itu adalah ada kehausan, lapar di dalam diri manusia sebagai ciptaan Tuhan untuk punya kebutuhan mencari Tuhan, menikmati Tuhan. Ketika mencari Tuhan, menemukan Tuhan, ada ketenangan, kedamaian, ada sukacita di dalamnya, saudara. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, diperdamaikan oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan kita melalui penebusan darah Yesus Kristus. Kehidupan kita tidak boleh tidak. Artinya, kehidupan kita harus ada hubungan intim yang terus-menerus dengan Tuhan. Puji Tuhan, di hadapan kita ada perjamuan Tuhan. Diingatkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang berlayak, mengoreksi diri, bertobat hari demi hari, dan apa, saudara? Menghargai penebusan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Untuk kita tidak hidup di dalam dosa. Tetapi ketika hidup kita diselamatkan, dimerdekakan, saudara, ditebus oleh Tuhan. Mari jadikan hidup kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, menjadi senjata kebenaran, hidup dalam kebenaran. Ayat terakhir di dalam Roma 6 ayat yang ke-6. Roma 6 ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan, Roma 6 ayat 13, maksud saya, saudara. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Puji Tuhan. Kita serahkan kehidupan kita dan kita akan menikmati perjamuan Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan. Tundukkan kepala kita. Kita datang berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk penebusan-Mu bagi kami. Kehidupan kami yang tidak layak, Tuhan layakkan untuk menikmati kasih karunia Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, diperdamaikan oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menikmati keselamatan itu, kami hidup di dalam kekudusan,
hidup dalam perkenanan Tuhan, sehingga ketika kami datang mencari Tuhan, datang memanggil nama Tuhan, kami rasakan Tuhan hadir. Kami nikmati bahwa Tuhan mendengar doa-doa kami, dan oleh kuasa-Mu, kekuatan-Mu, kemuliaan-Mu, Kau menjawab doa-doa kami. Tuhan, ini kami Tuhan, kami sudah merenungkan firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami semua, dimanapun kami berada. Jamahan, lawatan Tuhan ada bagi kami. Kami terima kebenaran firman Tuhan yang sanggup mengubah hidup kami, mengarahkan kami kepada kebenaran. Kami terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan Tuhan, saya undang kita sama-sama menundukkan kepala dan kita berdoa untuk perjamuan ini. Tuhan dan Allah Bapa kami yang dalam sorga, sebelum kami mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, kami mohon kepadamu kiranya Engkau menguduskan, menyucikan hati dan pikiran kami, supaya melalui perjamuan Tuhan kami memperoleh berkat. Melalui perjamuan Tuhan, barang siapa yang sakit pun dapat disembuhkan karena ada kuasa di dalam darah Kristus itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bekerjalah dengan kuasa-Mu dalam perjamuan Tuhan ini. Kami serahkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita makan dari itu. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dengan mengucapkan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Ori. Haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus. Terima kasih. Haleluya. Kasih aku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidup kami mau menyembah Engkau Tuhan. Karena segala-galanya kami dapat dari Engkau. Karena itu juga kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berterima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu dalam ibadah ini. Bekerjalah terus dalam setiap saudara yang telah mendengar program ini. Engkau bekerja dengan kuasa-Mu, bekerja dengan firman-Mu. Datangkan kekuatan, kesembuhan, dan cukupkan segala keperluan yang mereka perlukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, yang akan menyertai kita semua, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin.